vertebralis. Nah, ini korpus dari vertebra, dan di sini ada diskus intervertebralisnya. Ada berapa tulang di cervical? Yang tulang besar-besar. 7, Bu. 7, Bu. C1, cervical 1, kalau kita nanti lihat dari belakang, apakah memiliki processus spinosus? Apakah memiliki processus spinosus? Karena di sini nanti areanya kan ke cervical, torasik juga ya, sehingga kita harus paham anatomis dulu yang ada di sekitar cervical dan torasiknya. C1, apakah memiliki processus spinosus? Tidak, Bu. Tidak ada. Good. Bentar. Saya catat dulu. Nah, untuk pada saat kita pegang kepala kita, kemudian turun sampai ke bawah, nah mulai masuk ke cekungan, kemudian tangan kita meraba adanya tonjolan. Tonjolan ini adalah siapa? C7. Oh, tidak. Mulai kepala, kita mari sama-sama pegang kepala kita, terus mulai turun ke bawah, kan mulai masuk ke cekungan. Nah, setelah masuk cekungan kan kita teraba adanya tonjolan. Nah, tonjolan ini siapa? C5 itu. Processus spinosus tuh Good, processus spinosus, tapi dari cervical berapa? 5 ya, Bu. C7, Bu. C2, Bu. C2. Jadi mulai pegang kepala ya, semuanya pegang kepala, semakin turun, kan dapat cekungan tuh. Mulai habis dari kepala, kan kita pegang ada cekungan, terus mulai pegang, mulai kok terasa ada tonjolan yang pertama. Jadi masih atas banget dekat sama kepala. Nah, tonjolan yang kita rasakan itu adalah C2 dari processus spinosus. Jadi C0 nanti kita kenal istilah C0, C1 persendiannya, kemudian C1, C2 seperti itu ya. Pada C0, C1, C1 tidak memiliki processus spinosus. Nah, dengan tidak adanya proses spinosus, dia nanti terhubung dengan C2. C2 ini memang memiliki bentukan yang khusus, khas gitu, karena dia memiliki dance kayak menara tinggi gitu ya, yang masuk ke C1. Sehingga pada saat kita pegang di belakang kepala kita, yang terasa tonjolan pertama itu bukan prosesus spinosusnya C1, tapi prosesus spinosusnya dari cervical 2. Nah, spesifikasinya untuk C2, untuk gerakan apa? Jadi kalau kita kenal nanti istilah apa ya, kayak yes join dan no join pada persendian, yang dikatakan sebagai yes join itu C berapa? C0, C1. Maksudnya yes join itu kan kalau kita bilang yes itu berarti ngangguk. Kalau no berarti menggeleng, rotasi ya. Rotasi itu no join, kalau mengangguk, menengadah itu kan yes join. Yes join. Nah, C0, C1 itu gerakan spesifiknya apa?
fleksi head, Fleksi, fleksi ekstensi, ya, fleksi ekstensi sampai sudut berapa? Karena pada saat nanti fleksi, dia akan dibatasi lagi oleh ligamen. Sampai sudut berapa kecil dia. Yes join itu sebenarnya hanya gerakan translasi geser aja, sih seakan-akan fleksi, tapi fleksinya nggak sampai fleksi benar seperti ini, enggak. Karena pada saat fleksi berhenti di sudut 15, dia sudah terbatas, sudah nggak bisa lagi untuk fleksi, sehingga fleksi selanjutnya akan dilakukan oleh servikal di bawahnya, seperti itu ya. Kemudian untuk C2 itu sering dikatakan sebagai no join, berarti gerakannya adalah rotasi. Sehingga ini buat pertimbangan kita pada saat pasien atau teman-teman mengeluhkan bangun tidur posisi salah, kemudian pengeng ya, nggak bisa rotasi. Pas dipanggil, contoh nih Amelia, sak badan muter semua. Karena lehernya nggak bisa muter. Kenapa? Salah posisi, nggak bisa rotasi. Nah, sehingga kita curiga masalah utamanya nanti di C2-nya, karena dia yang paling banyak berkontribusi terhadap rotasi dari servikal. Hingga pada saat kita lakukan rilis, ya lakukanlah rilis di C2-nya. Contoh seperti itu. Kemudian untuk C3, C4, C5, fungsinya buat hampir semua gerakan ya, baik dia fleksi, ekstensi, maupun rotasi, tapi dengan tadi porsi besarnya di yes join pada C0, C1, C1, C2 lebih ke arah no join, kemudian servikal di bawahnya bisa fleksi, ekstensi, dan rotasi, tapi sudutnya lebih kecil. Oke. Balik lagi, yang dikatakan sebagai diskus intervertebra berarti yang besar-besar seperti ini. Nah, bentukan yang spesifik memang di C1 dan C2, kemudian mulai C3, 4, 5 hampir-hampir sama ya. Tapi nanti yang terbesar, sudut tertingginya ada pada maksimal lengkung itu ada pada C45. Sehingga kalau kita nanti melihat gambaran ronsen dari pasien, di mana C45-nya tidak jadi gunung, kan normal lengkung dari servikal itu hiposis apa lordosis? Ada yang bisa membantu kalau kita lihat dari samping, lengkungnya servikal itu lordosis apa kiposis? Lordosis, Bu. Ya. Sudut tertingginya ada pada sudut pada C keberapa? Jadi kalau lordosis seakan-akan dibikin garis kan seperti segitiga gitu ya. Lordosis kan jadi kayak gunung segitiga. Nah, ujung tertingginya ada pada servikal berapa? 3, Ibu. Oke, di tertingginya nanti ada pada 45, pada C45. Sehingga pada saat kita melihat C45 itu jadi lurus, bahkan nanti malah jadi kiposis, harusnya kan pada ujung yang lordosis. Pada saat nanti jadi kiposis, maka kita curiga ada masalah apa di sana. Paling nanti kalau kita baca gambaran ronsen dari dokter ronsennya, kita baca kalau ada expertise-nya, ada tulisan, mungkin tulisannya gini ya, flat dari cervical spine, kemudian di koma muscle spasm. Jadi ada tulisan cervical muscle spasm, kemudian dikasih tanda tanya. Itu biasanya yang sering keluar dari expertise untuk gambaran foto ronsen cervical. Nah, tapi apa yang ada di pikiran kita? Kalau normalnya leher itu lordosis, kemudian menjadi lurus,
Apa yang ada dari gambaran kita? Siapa yang tertekan dan menyebabkan apa? Nah, dari gambaran ini kan nanti letaknya, jadi ini korpus, kemudian diskus intervertebra. Nah, di tengah-tengah di dalamnya itu kan keluar syaraf ya. Terus ada yang melewati samping keluar ini berarti dikatakan sebagai radiks, tapi ada yang dari otak turun di tengah-tengah sampai di segmen L12 nanti berakhir pada konus medulare, pada lumbal 1-2 sering dikatakan sebagai konus medulare, ke bawahnya lagi nanti juga jaras-jaras akar syaraf yang mana kita kenal dengan sebutan nanti cauda equina. Nah, berarti kan ada yang lewat tengah, ada yang lewat samping. Kemudian riskan dia tertekan manakala pada gerakan fleksi maupun ekstensi. Jadi pada saat lumbal fleksi atau sama seperti di sini cervical kita lakukan fleksi, sebenarnya penekanan pada Diskus. diskusnya jadi tertekan. Jadi bahasa diskus di sini bentuknya itu seperti apa ya, gel. Kalau kita bayangkan kita makan roti yang di tengahnya ada stroberinya. Nah, pada saat kita tekan ke sebelah kanan, maka diskus itu akan lari ke sebelah kiri. Kalau kita tekan sebelah depan, maka dia akan lari ke belakang. Kalau kita diagonal, tekannya di samping, depan sama samping, maka dia pun juga akan lari ke belakang samping, kayak gitu. Tapi kalau kita tidak sengaja taruh di tas, kemudian kita duduk di atas tas kita dan langsung ditekan tak, nah maka akan pecah. Sama seperti cerita seperti itu juga diskus intervertebra ini ya. Diskus dia kayak akan berlapis-lapis bentuknya. Ada berapa lapis? Ada berapa lapis diskus itu? Kan bentuknya, makanya ada nukleus pulposus yang tengahnya, dan yang di samping memutar itu kan bentuknya anulus fibrosus. Anulus itu bahasanya cincin, fibrosa itu ya dari banyak pembentuknya dari fibrosa, tulang-tulang jaringan fibrosa yang berbentuk seperti cincin tapi berlapis-lapis seperti untuk melindungi anulus fibrosus, untuk melindungi nukleus pulposusnya. Ada berapa lapis? Jangan ikut-ikut iklan bilang ratusan ya. Tentunya lapisannya akan berbeda-beda mulai dari cervical sampai ke bawah, karena semakin tebal si diskus ini tentunya lapisan anulus fibrosusnya semakin banyak lapisannya. Jadi nanti mulai atas dari ada 15, kemudian semakin bertambah-tambah lagi untuk ke bawahnya karena dia akan semakin tebal. Ya sekitar 45-an nanti yang ditebal ya. Oke, jadi kita tahu dulu syaraf yang warna kuning ini kalau keluar dari samping-samping mungkin dari radiksnya, radiks itu akar syarafnya, tapi kalau yang di tengah nanti namanya miolom, mioloma ya lewat tengahnya. Nah, kemudian ini setiap segmen juga keluar. Nah, ini ada radiksnya. Sehingga nanti kita kenal dengan diagnosis adanya cervical radiculopathy. Nah, cervical radiculopathy itu ya ini radiks-radiks yang ada di cervical ini manakala tertekan akan menimbulkan simptom atau gejala yang dikeluhkan pasien, mulai panas, kesemutan, dan sebagainya. Itu nanti kalau yang terkena pada nukleus pulposusnya, yang terkena pada syaraf yang di tengah ini,
nanti akan menunjukkan gejala kelemahan, kemudian tidak bisa bergerak, dan sebagainya. Jadi gejala khas untuk radix itu lebih ke sensorisnya, panas, kesemutan, shooting pain, yang kayak gitu. Tapi kalau pada yang tengah, nanti pada ini lebih ke arah myelopati bahasanya, itu lebih ke arah jempolnya nggak bisa digerakkan, telunjuknya nggak bisa, tidak bisa ekstensi, contoh seperti itu, atau tidak bisa menggerakkan bahu ke arah abduksi. Nah, itu lebih ke myelopatinya. Nah, setelah kita lihat yang warna kuning ini, kemudian syaraf, ada yang warna merah. Ini adalah arteri. Lewatnya arteri, nanti utama dari jantung akan mensuplai di kepala. Jadi kalau kita bercerita tentang jantung dan pembuluh darah, proksimal distalnya jadi berbeda. Nanti kita kenal istilah UDEM ya, bengkak. Nah, bengkak ini proksimal distalnya jadi berbeda. Proksimal prinsipnya adalah jantung. Sehingga kepala itu lebih distal daripada jantung kalau bercerita tentang UDEM. Karena pusatnya adalah di jantungnya. Ini jantung yang mensuplai darah ke otak. Suplai darah ke otak, manakala terganggu, arteri ini banyak berpengaruh terhadap kasus-kasus stroke. Jadi pada gangguan postur, seseorang yang flat neck dan sebagainya, ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembuluh darah ini yang mensuplai di otak, sehingga pada insufisiensi pada arteria karotid ya, ini akan berpengaruh pada kasus-kasus stroke. Ternyata kasus-kasus stroke yang kita dapati itu sebenarnya banyak ke arah kurangnya kecukupan darah yang mengalir ke otak, dan ini pun juga karena postur kita yang tidak bagus. Sehingga begitu pentingnya fisioterapi untuk mengkampanyekan good postur, melatih postur yang benar supaya tidak flat neck. Berarti apa yang harus dilakukan fisioterapi supaya tetap menjaga leher ini pada lengkung lordosisnya. Kalau kita melihat pasien dengan AHP, anterior head postur, jadi kepalanya yang ke depan seperti ini, tentunya lehernya akan menjadi lurus. Nah, dengan melurusnya leher, tentunya resiko HNP-nya sangat tinggi karena sudut tertinggi pada C45, sehingga paling banyak komplain seringnya adalah itu pasien akan datang ke kita, bahu saya sakit. Nah, bahu sakit itu kan disyarafi oleh cervical 4. Cek lagi secara postur AHP enggak, anterior head postur enggak. Kalau anterior head postur otomatis ada penekanan di C45-nya, sehingga kalau dia belum struktural, hanya masih lebih ke arah postural, fisioterapi bisa ngarahkan ke arah biar enggak semakin lurus lengkung di lehernya, tidak semakin AHP, maka kita akan latihkan untuk maintenance supaya tetap lordosis ya. Berarti dengan latihan apa? Dengan latihan apa? Untuk menjaga lengkung leher biar tetap lurus, biar tetap lordosis, walaupun lordosisnya kecil di beberapa buku, mungkin anatomisnya Indonesia sama luar beda ya, sekitar 45 derajat. Kalau kita lihat nanti ke arah mata, berapakah? Apa jenis latihannya? Mackenzie neck exercise. Bisa diulang tadi? Good. Mackenzie neck exercise. Utama yang dikuatkan otot apa berarti?
Trapezius. Ada yang bisa membantu yang lain? Trapezius dan SCM, Bu. Trapesius dan SCM. Jadi lebih ke arah latihan yang ke arah apa? Neck exercise-nya lebih ke arah ekstensi dari neck-nya atau lebih ke arah stabilisasi dari ototnya seperti latihan cinek. Cinek itu jadi deketin dagu ke arah leher atau lebih ke arah latihan ekstensi. Ke arah fleksi ekstensi kan. Fleksi ekstensi. Oke. Untuk apa? Untuk semester 4 manual terapi belum ada materi ya, atau sudah masuk sedikit untuk manual terapi, kemudian belum ada materi ya, masih karena dari semester 3 baru mulai ke anatomi, fisiologi, patofisiologi seperti itu untuk materinya. Dari semester 3 SST sama SSP, Bu. Oh, SST. Oke, Jadi, sudah mulai masuk di sana ya. Ya, nanti coba googling bukunya Donald A. Neumann, itu bagus sekali terkait dengan fisiologi gerakan di tubuh kita. Jadi kayaknya buku wajibnya fisioterapi sebelum belajar yang perbandingan jurnal ini itu yang macam-macam, belajari dulu deh untuk kalau kami mewajibkan mahasiswa pada saat praktek ya buku sucinya ya Kistner, Caroline Kistner, dan memang untuk fisiologinya punya Donald A. Neumann. Karena dengan paham ini tubuh kita kan seperti itu, dengan orang dulu sampai dengan yang akan datang juga bentuknya seperti itu. Sehingga dengan paham itu fisioterapi akan gampang banget untuk menganalisa. Kalau ketemu begini maka diapakan. Nah itu dengan pemahaman basis dulu ya terkait dengan coba buka bukunya Donald A. Neumann, ini sangat banyak membantu kita dalam menjadi fisioterapi. Nah, contoh seperti tadi pada kasus lordosis neck, maka yang bisa kita lakukan nanti adalah penguatan otot-otot intrinsik neck-nya dengan latihan cinek, dengan latihan dagu dideketin ke leher. Seperti itu, karena apa? Dengan itu akan membentuk setidaknya maintenance cervicalnya tidak semakin lurus. Saya pernah ketemu pasien, contoh cerita ini, ada pasien telepon, TMJ, temporomandibular joint saya sakit, karena pada saat saya nggak bisa makan, sakit. Pada saat membuka mulut pun sangat sakit. Jadi pasiennya bilang TMJ yang bermasalah. Dan sudah mulai, kalau pasien sekarang pinter-pinter googling semua, sudah mulai googling TMJ-nya seperti apa, dan sudah banyak berjibun pertanyaan yang disiapkan untuk kita sebagai fisioterapi. Terus telepon, dari telepon ini TMJ saya kena, diapain ya? Maka jawaban saya, sakitnya untuk apa pada saat membuka atau pada ini, apakah pertanyaan standar yang untuk TMJ, apakah memiliki gigi yang berlubang sehingga cenderung mengunyah di satu sisi? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kita tanyakan, kok tidak spesifik ya? Saya tidak bisa, kemudian saya jawab, saya tidak bisa menegakkan diagnosis kalau saya nggak lihat, saya tidak melakukan pemeriksaan. Oke, akhirnya ketemu sama pasien. Setelah saya lihat dari samping AHP dia, anterior head forward, jadi kepalanya ke depan banget kayak gini.
Mungkin karena kebanyakan main gadget ya, nggak olahraga, kebanyakan main gadget. Kok kepalanya kok anterior head ya, cuman ini belum struktural dan masih fungsional aja. Coba lakukan cinek, tegakkan. Nah, setelah ditegain, kempes perlu tinggiin badan, tegakkan badannya, kemudian cinek, dekatkan leher dekatkan dagu ke arah leher dengan penarik seperti coba buka lagi mulutnya. Apakah TMJ-nya sakit? Ternyata tidak. Nah, di sini berarti masalah utamanya bukan pada TMJ. TMJ ini adalah masalah sekunder. Yang utama bagi dia adalah gangguan posturnya. Begitu kita latihkan ketegangan postur, sudah tidak ada masalah lagi pada TMJ-nya. Contoh seperti itu. Nah, begitu pentingnya fisioterapi mengkampanyekan good posture. Tapi kita tidak bisa mengkampanyekan good posture kalau kita sendiri tidak paham fisiologis postur yang benar seperti apa. Ya. Kemudian lagi, ini otot apa ya? Ada yang bisa membantu saya? SCM, Bu. CM? SCM superficial di sini ini. Sekali ini, Bu. Sekali ini good, ini ada sekali ini ya. Ya ini otot sekali ini. Masih apa tadi? Iya, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 ini otot apa? Pectoralis, Bu. Pectoralisnya lebih ke arah pectoralis apa ini? Mayor, Bu. Mayor? Di mana pectoralis minor? Di dalamnya, Bu. Di dalamnya. Nah, dalam melakukan stretching, kan sudah ya, bedanya pectoralis mayor dan minor, cara melakukan stretchingnya bagaimana? Sama-sama ya. Kalau di shouldernya itu mayor atau minor? Nah, pada saat kita mengintervensi gerakannya menggunakan jadi fungsi pectoralis itu kan horizontal, adduksi atau abduksi. Nah, dari fungsinya itu sehingga kita nanti kenal ada 3 parts pada saat stretching ke arah atas, tengah, bawah dengan men-stretch shoulder-nya itu lebih ke arah stretching ke pectoralis mayor atau minor. Baik, nanti di ini lagi ya, buat tugas praktikum aja nanti ya. Kalau ini nggak paham, susah nanti untuk melakukan stretching ke pasiennya, terus pasiennya mau dilatih penguatan yang seperti apa. Ya. Jadi memang agak sedikit terkendala kalau kita memang ke arah vokasi sebenarnya, walaupun nanti ke fisioterapi kan ke teknis banget ya, teknis pegang pasien dan sebagainya, jadi memang vokasi, sehingga kasihan juga teman-teman yang sudah mengambil profesi pada saat pandemi, tidak pegang pasien, hanya studi literatur, ini tentunya sangat
rugi karena tidak mendapat pengalaman klinis. Seperti kita juga saat ini karena masih pandemi online juga seperti ini, kalau ke arah praktik masih membayang-bayangkan tentunya akan sangat susah. Oke, kita masuk langsung ke TOC-nya. Ya, thoracic outlet syndrome di sini jadi pertama kali dikenalkan itu di tahun 56. Keluhan yang paling sering adalah pada bahu, tangan, dan leher. Jadi nanti pasien mengeluhkan di bahunya, di lengannya maksudnya ya, di lengan sampai di tangan, kemudian pada lehernya. Prevalensinya 57% pada pekerja, tapi pada populasi umum adalah 1 dibanding 10.000. Ini kebalikan. Pada pekerja cukup tinggi karena sekitar 57%, tapi pada masyarakat umum itu hanya 1 dibandingkan 10.000. Sehingga ini menunjukkan TOS manakala terjadi penekanan di sana, dia akan terprovokasi dengan gerakan aktivitas. Aktivitas yang prinsipnya adalah mengangkat bahunya atau nanti yang bikin tegang di area bahu dan lehernya seperti nanti mengetik dan sebagainya. Nah, definisinya neurovascular syndrome yang berhubungan dengan kompresi pada brachial bundle, baik ini brachial plexus atau subclavia pembuluh darah subclavia, baik dia arteri maupun venanya. Nah, penekanan pada thoracic outlet bisa disebabkan oleh beberapa struktur anatomi, seperti dari cervical rib-nya, costa tadi ya, dari cervical, costa, kemudian anomali dari anterior dan medial scalenus, otot-otot scalenus yang bentuknya abnormal, ini pun juga akan menjadi masalah, dan abnormalitas dari pectoralis minor, hipertrofi dari C7 processus transversus. Nah, pada processus transversus ini kita lihat, ya coba besarkan dulu ya. Ya, pada gambaran di sini processus transversus dari C7 kalau ini terlalu besar maka dia akan menyebabkan masalah di processus transversus dari C7. Jadi kalau processus spinosus itu yang bagian belakang, kalau processus transversus itu kan yang kelihatannya dari samping. Jadi pada gambaran lihat ke anterior posterior ya, kita lihat depan, transversusnya itu kan bisa kita lihat dari samping ini. Kalau C7-nya terlalu besar, ini pun juga beresiko menekan area bandel dari plexus brachialisnya dan subclavia vena dan arterinya. Nah, di sini gambarannya. Ya, dari gambaran struktur anatomisnya ada 3 kompartemen. Jadi ada area titik-titik penekanan mulai nanti dari interscalene triangle, kemudian costoclavicular space dan retropectoralis minor space. Jadi ini ada celah di rectopectoralis
pectoralis minor, kemudian ada costoclavicular space-nya dari costa, kemudian clavicula, dan triangle dari Scalini. Ini jadi otot-otot Scalini ya. Di sini dilewatnya syaraf. Nah, menurut terus klasifikasi abnormal anatomi dari upper thoracic outlet, ternyata dari studi kadaver, ini kan menurut klasifikasi Ross ya, ada 3 ini. Nah, tapi pada studi kadaverik pada mayat yang diambil dari 50 spesimen, kemudian di random, hanya 5 atau 10%, karena kan 50 sampel ya. 10% yang memiliki anatomi normal pada thoracic outlet bilateral. Sehingga contoh gambaran dari clavikula itu kan pada yang terjadi elevasi pada salah satu sisi atau 2 sisi, itu akan mempengaruhi terjadinya thoracic outlet syndrome. Nah, ternyata pada gambaran ini pun manusia yang benar-benar normal kanan kiri itu pun hanya 5 spesimen atau 10% dari total sampel yang dilakukan penelitian. Jadi sebenarnya kita pun seandainya dilakukan cek secara anatomi mungkin nggak sama antara kanan dan kiri. Sehingga ini pun juga dipertanyakan lagi, apa iya dari bentukan ini akan menyebabkan gangguan TOS seperti itu ya. Nah, ini gambaran Scalini-nya. Kalau kita lihat dari gambar di sini, dari triangle Scalini, maka yang terlewati adalah syaraf brachial plexus-nya, kemudian arteri subclavia, kemudian pada sisi yang kedua costoclavicular space itu yang ada di bawah clavicula itu ada syaraf, kemudian arteri dan vena subclavia. Dan pada retropectoralis minor space di situ ada plexus brachialisnya, kemudian ada arteri dan vena axillaris. Nah, 4 tipe dari TOS. Nanti banyak literatur utama yang terbesar memang ini brachial neurologic TOS, arteri TOS, dan venous TOS. Sedangkan dispute non-spesifik tipe dari TOS ini sering dimasukkan juga ke neurogenic TOS. Sehingga ada beda ini ya, tip dikotomi aja, tapi yang paling sering dan banyak digunakan di literatur ada 3, neurogenic TOS, arterial TOS, dan venous TOS. Nah, untuk brachial plexus yang tertekan, seperti dikatakan sebagai neurogenic TOS, ini yang paling bagus dilakukan juga adalah operasi dekompresi. Kalau kompres itu nekan, kalau D itu kebalikannya, berarti menghilangkan penekanan. Jadi operasi untuk menghilangkan penekanan pada brachial plexus-nya. Jika ini pun dilakukan manakala fisioterapi tidak latihan-latihan yang dilakukan fisioterapi tidak meningkatkan atau tidak mengurangi gejala, itu baru dilakukan dekompresi. Dan ini angkanya cukup tinggi untuk non-spesifik TOS, karena itu juga masuk nanti di neurogenic TOS juga. Angkanya yang paling tinggi dan memang standar utamanya dilakukan dilakukan treatment fisioterapi dulu, kemudian setelah fisioterapi tidak bisa dilakukan sudah macam-macam dengan waktu yang sudah dikontrakkan tidak memberikan peningkatan kepada gejalanya, maka dokter akan melakukan operasi menghilangkan penekanan. Kemudian subclavia arteri, arterial TOS ini kalau arteri nanti banyaknya berurusannya dengan aneurisma degenerasi dari subclavia arteri dengan distal embolisasi. Nah, ini menyebabkan adanya limb threatening ischemic ya. Nah, ini butuh dilakukan sesegera mungkin operasi. Kalau sudah ketemu aneurisma
dari degenerasi subclavia arteri dengan distal embolisasi, ini menyebabkan threatening ischemic. Nah, ini sudah bagi fisioterapi masuknya di red flag atau di yellow flag, nanti tergantung tingkat ischemicnya seperti apa, dan ini memang sudah butuhnya dokter pembuluh darah karena dia sesegera mungkin harus dilakukan operasi. Kemudian untuk subclavia vena atau venostos sering terjadi di akut trombosis. Ini karena apa? Akut trombosisnya karena chronic venous compression. Sehingga kalau venanya sering-sering tertekan terus dalam kasus yang lama, ini akan menyebabkan akut trombosis. Jadi awal-awal bisa dilakukan suntikan antikoagulan. Contoh obat-obat yang bisa diberikan nanti seperti tromboaspirat, aspirin, itu kan fungsi obat-obat yang memberikan antikoagulan ya. Kemudian katerisasi untuk trombolisisnya dan operasi untuk menghilangkan penekanan. Nah, kemudian untuk dispute non-spesifik tipe dari TOS, ini dispute neurogenic TOS ya. Maksudnya apa sih dispute non-spesifik tipe ini? Jadi ini sebenarnya masuk di true kategori neurogenic TOS, tetapi tanpa temuan objektif diagnostik. Jadi dari pemeriksaan diagnostiknya nggak ketemu ini di syarafnya tertekan, itu tidak. Sehingga ada kompresi dari struktur atau kombinasi gejala neurovaskuler, sehingga ini menyebabkan komplikasi diagnosis. Nah, gejala dari TOS neurogenik itu lebih pasien nanti mengeluhkan adanya paresthesia, numbness, tingling, kemudian progressive weakness, loss of dexterity, dan nyeri dan atrofi. Sedangkan gejala pada arteri biasanya nanti adanya ischemic, pallor, terus coolness, dirasakan tangannya dingin gitu. Terus ada fatigue, nyeri, muscle cramp dari otot, dan begitu kita pegang pulsanya itu kadang hilang. Nah, ini lebih ke arah gejala arterinya. Kemudian gejala dari vena adanya edema, adanya pembengkakan, terus cyanosis warna yang pucat, fatigue, kecapean juga, terasa berat. Kemudian adanya trombosis. Nah, pada dispute neurogenic TOS ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi adanya sedikit temuan keluhan dari sensory deficit dan muscle weakness. Pada pasien TOS ini jarang sih pada pemeriksaan ketemu adanya keluhan sensori dan adanya muscle weakness. Jadi kalau sensory muscle weakness nanti banyak penegaan diagnosisnya lebih ke yang tadi syarafnya tertekan dan sebagainya. Kalau tadi radix yang terkena untuk yang keluaran dari servikal tadi ya, dari radix yang keluar, kemudian penekanan pada radixnya, maka keluhannya adalah sensory deficit. Tapi kalau nanti pada myelom, pada tengahnya, yang ada di dalam tulang belakang itu yang tertekan, baik dia karena hernia nucleus pulposus atau karena kasus-kasus degenerasi, maka dia akan terjadi kelemahan. Nah, ini pemeriksaan spesifik yang sering dilakukan dan banyak dibahas di penelitian, cuman evidence-nya sangat kecil yang mensupport validitas dari clinical test ini. Jadi kalau nanti di ujian pasti kan tes yang untuk lakukan TOS apa, otomatis nanti yang utama adalah cross test atau is test kayak gitu. Kemudian ini sangat menunjukkan kalau dia adanya TOS, tapi sebenarnya little evidence ya, evidence-nya sangat kecil untuk mensupport validitas dari clinical test tersebut. Nah, ini karakteristik dari kelayakan studinya, di mana
dari systematic review, saya ambil dari jurnal juga, systematic review, di mana Ross test, Wright test, Edson pada kostoklavikular, kemudian dilakukan MRI. Nah, ini biasnya juga rendah. Kemudian sama ini Ross, Wright, Edson, ini tidak unclear, tidak jelas. Ross, Wright, Edson, kostoklavikular dan Tinel yang menggunakan hammer ini juga unclear, tidak jelas juga. White and Exxon, menurut pemeriksaan dari Wadawani ini, dia resiko biasnya cukup tinggi. Kemudian penelitian dari Dimas Kowski, Wright, Edson, dan Militari, 3 dimensi MRI, biasnya juga cukup tinggi. Jadi rata-rata itu tadi ya, Wright, Edson, Tinel, Ross. Nah, ini biasnya rata-rata tinggi, unclear, dan rendah. Sehingga dari gambaran itu, kita tidak butuh pemeriksaan dari tes-tes ini karena dia rendah, memang butuh pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya bisa karena dengan radiologi, gambaran foto ronsen, CT scan, MRI, EMG, pemeriksaan vaskular. Ya. Kemudian untuk apa sih yang bisa dilakukan fisioterapi gitu ya? Fisioterapi memberikan terapi sebelum maupun sesudah operasi untuk pasien dengan neurological TOS. Dari penelitian ini menemukan kalau fisioterapi saja itu sekitar 31%. Ini cukup tinggi ya dengan studi kohort, jadi diikuti itu sekitar 31% memberikan perbaikan. Tapi kalau memang simptomnya tidak lebih baik, maka dilakukan operasi. Nah, ternyata fisioterapi, jadi akhirnya dilakukan operasi, dia memiliki angka 90% dari keberhasilannya. Jadi paling bagus gold standarnya memang nanti operasi, tapi awal kalau untuk neurological TOS itu akan dilakukan fisioterapi dulu, dan ini cukup efektif juga karena sekitar 31% keberhasilannya. Cuman kalau nanti tidak meningkat, maka akan dilakukan operasi. Nah, keberhasilan dari operasi untuk mengurangi gejala dari keluhan pasien itu cukup tinggi, sekitar 90%. Kemudian pemeriksaan fungsional yang cukup tinggi memang dari Quick DAS ya, Quick DAS score. Jadi kalau pemeriksaan fungsional nanti banyak. Nah, salah satu yang menunjukkan hasil bagus cukup tinggi adalah Quick DASH ini, Quick DAS score-nya. Nah, ini kita ambil dari judul penelitian ini dari vaskular operasi Vascular Society. Ini pemeriksaan untuk neurological TOS. Jadi mulai dari keluhan utamanya seperti apa, mulai ada nyeri, namnes, parestesi, itu nanti di keluhan utama, baik nyeri pada leher, upper back, shoulder, arm and hand, dan yang kedua adalah namnes parestesi atau weak dari arm, hand, or digitnya. Kemudian karakteristik simptomnya nanti ada nyeri, parestesi pada saat melakukan aktivitas. Salah satunya nanti mengangkat lengannya, kemudian repetitif arm, hand gunakan seperti mengetik tadi, atau repetitif
aktivitas yang mengulang pada lengan dan tangan. Nah, kemudian nyeri parestesi yang menjalar ke bawah. Kemudian kita tanyakan kepada pasien, gejalanya apa? Dia merasakan keluhan itu bertambah setelah melakukan pekerjaan atau melakukan rekreasi atau setelah mengalami whiplash, contoh whiplash ya, accident pada kepalanya, kemudian pada lehernya atau upper ekstremitasnya. Jadi contoh pasien akan mengeluhkan setelah alami terbentur kepalanya atau whiplash atau patah dari klavikulanya itu mulai terasa. Nah, ini kita curiga jangan-jangan memang masuk ke diagnosis TOS. Termasuk juga repetitive upper extremity strain atau overuse. Jadi dengan penggunaan lengan, tangan, jari-jari yang sangat sering dan menyebabkan strain, ini pun juga berpengaruh. Kemudian fraktur dari klavikula atau cervical rib-nya pada sisi yang sama, ini pun juga berisiko, dan operasi pada syaraf tepinya atau pada cervical spine ini pun juga akan berpengaruh sebagai catatan kita dari historinya pasien. Dan operasi konservatif atau operasi treatment sebelumnya pada ipsilateral. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan, cek adakah lokal tenderness pada saat palpasi di scalenis dan subarachnoid space-nya. Kemudian adanya arm hand digit parestesi pada saat dipalpasi di scalene triangle-nya. Jadi kalau kita pegang di triangle scalene-nya, kita pegang terasa adanya tenderness. Begitu kita tekan di situ, pasien mengeluhkan juga adanya parestesi pada bahu, tangan, dan jari-jarinya. Dan pada saat kita suruh pasien gunakan hand grip atau gunakan dinamometer hand grip, dia tidak kuat, intrinsik muscle-nya terlihat lemah, dan di GT5 atau tenar hipotenarnya mengalami atrofi. Nah, intrinsik muscle di sini apa? Kalau kita lihat tangan kita normal, itu harusnya biasanya pada mahasiswa laki-laki ya, bandingkan dengan nanti tangannya dari mahasiswa perempuan. Jadi kalau tangannya di sini, biasanya kalau cewek ini rata banget jadi kayak piring. Tapi kalau cowok, mahasiswa yang laki-laki yang banyak beraktivitas, maka dia seakan-akan kayak mangkok. Ini otot tenar hipotenarnya tumbuh besar sehingga di sini seakan-akan ada cekungan yang bisa dipakai. Nah, yang di otot tenar hipotenar ini yang besar, nah itu intrinsik muscle-nya good. Tapi biasanya yang rata banget kayak piring, biasanya pada mahasiswi ya, biasa pada mahasiswi karena kurang aktivitas, maka ini intrinsik muscle-nya lemah. Ditunjukkan dengan apa? Kalau nulis pas kuliah, nulis baru sebentar udah capek, terus tangannya dikebas-kebasin, kemudian nulis lagi terasa tidak nyaman, kemudian dikebas-kebasin. Nah, ini menunjukkan intrinsik dari otot tangannya yang lemah. Gimana cara melatihkan intrinsik muscle? Oke, nanti berarti kalau kita pingin kuat dalam menggenggam, nanti latihannya lebih ke arah aktifin intrinsik muscle yang di tenar hipotenarnya dengan gerakan isometrik ke arah ekstensi. Jadi kebalikan ya, tubuh kita sebelum kelihatan mata itu gerakan menggenggam, sebenarnya adalah gerakan ekstensi dulu baru menggenggam, sehingga yang kita kuatkan pondasinya nanti banyak ke arah gerakan abduksi dan ekstensi. Kemudian provokatif manuvernya, nanti ada ULTT, ada ISTES, tapi seperti tadi dijelaskan memang di klinik
lokalnya rendah. Nah, kemudian penanganan untuk neurological TOS. Penanganan untuk neurological TOS itu nanti rest pada sisi, momennya contoh TOS-nya pada sisi kanan, sehingga istirahat pada ekstremitas kanannya. Pada tangan, lengan, tangan, jari-jari itu diistirahatkan dulu. Jadi pada affected extremity. Kemudian untuk fisioterapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan relaksasi pada otot-otot scalenus, kemudian dekompresi menghilangkan penekanan pada scalene triangle dan coracoid spades. Apakah nanti dengan stretching otot-otot pectoralisnya sehingga tidak memberikan penekanan, kalau penekanannya karena spasm aja dari ototnya, pemendekan dari otot. Jadi contoh pada pasien yang poor posturnya tidak bagus sehingga bahunya cenderung melengkung ke depan, otomatis terjadi pemendekan pada otot pectoralisnya. Nah, ini kan memberikan kompresi ya, bagaimana kita melakukan stretching pada otot-otot pectoralisnya. Ini adalah salah satu cara fisioterapi melakukan dekompresi. Akan berbeda nanti dengan dekompresi dari dokter adalah pembedahan, kemudian memotong rib 1 yang sering dilakukan supaya penekanan di sana hilang. Kemudian bisa juga menggunakan muscle relaksan, otot-otot obat-obat untuk menghilangkan ketegangan otot, contoh paling sering digunakan seperti meloxicam, muscle relaksan seperti itu ya, dan anti-inflamatori. Anti-inflamatori banyak, apakah dia nanti masuk di kelompok NSAID atau steroid ataupun non-steroid. Kemudian penggunaan injeksi otot seperti botulinum toxin ini tidak direkomendasikan ya, karena kurang manfaat dan tidak tahan lama. Jadi pada saat dilakukan suntikan memang otot itu langsung rileks, tapi setelah itu tidak berfungsi dalam waktu yang lama, padahal bayarannya mahal untuk dilakukan botulinum toxin ini. Jadi contoh kasus lain, kita cerita di rumah sakit saya, kalau ada anak-anak dengan CP, kakinya yang terlalu kaku sehingga kaki itu jadi plantar fleksi, sehingga pada saat berdiri harus jinjit, maka dilakukan suntikan di gastrosoleusnya, pada di bagian Achilles tendonnya diberikan suntikan supaya harapannya dia lentur sehingga dipaksa untuk dorsal fleksi sehingga bisa berdiri tanpa jinjit. Kalau dia tidak ada gangguan dengan kekakuan di persendiannya, itu bisa diberikan demikian. Cuman ternyata manfaatnya tidak tahan lama, setelah itu akan memendek lagi. Nah, si treatment operasi ini memang yang paling direkomendasikan, dan supraklavikular atau transaxillary incisi dengan subsequent anterior dan middle scalene resection. Jadi memotong di anterior dan middle scalene dan kemudian mengambil kosta 1 ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk brachial plexus neurolysis. Supraklavikular. Pendekatan supraklavikular ini angka kambuhnya itu lebih kecil dibanding transaksila. Jadi lebih dipilih pendekatan supraklavikular karena angka kekambuhan untuk TOS itu lebih kecil. Jadi pada pendekatan supraklavikular itu yang dilakukan apa sama dokter? Jadi complete removal, mengambil di bagian anterior dan middle dari scalene. Nah, ini kalau ini di remove, maksudnya dibuka dulu, nah dia akan gampang untuk mengidentifikasi dan memanaging anatomi varian di situ, kliennya apa aja sih, dokter bisa melihat dan kemudian mengeksplorasi dari brachial plexus untuk neurolisisnya. Jadi kalau si
anterior dan middle sekali ini buka, dokter akan mudah melihat di situ sebenarnya gangguannya apa. Nah, di sini dokter bisa memutuskan apa sih untuk menghilangkan penekanan pada plexus brachialisnya. Sehingga ini setelah dilakukan, angka kambuhnya atau keluhan berulang dari pasien lebih kecil daripada pendekatan yang di bawahnya lagi, di transaksila. Nah, ini dari jurnal kami ambil contoh rehabilitasi post-operasi pada overhead atlet. Jadi contoh yang paling sering kan tadi 57% pada pekerja, atau salah satunya juga atlet yang overhead, banyak menggunakan aktivitas di atas kepala. Jadi apa yang bisa dilakukan? Mulai dari pain control untuk menjaga kontrol nyerinya, kemudian fisioterapi mempertahankan full ROM-nya, baik itu di shoulder, baik itu di neck-nya. Jadi pertahankan ROM pada bahu dan leher, kemudian mengoptimalisasi dari wound healing, dari luka operasinya. Nah, luka operasi ini sebenarnya fisioterapi punya banyak modalitas ya, dan kita memang bisa mempercepat supaya wound healing, setidaknya luka ini biar cepat kering, kita tidak menambah rusak dari luka operasinya, karena nanti kan dokter sudah memberikan obat, kemudian aktivitasnya fisioterapi ya jangan yang terlalu stretch sehingga memperlambat dari wound healingnya. Sudah mau nyambung, digerakin stretchingnya terlalu besar sehingga buka lagi jahitannya. Nah, ini kita perlu hati-hati dalam melakukan latihan. Kemudian mencegah muscle spasm dari otot pada saat memulai latihan dan multimodal pain control-nya. Kita bisa memberikan berbagai modalitas untuk mengontrol nyeri. Salah satunya relaksasi seperti breathing exercise, itu juga mengurangi nyeri. Kemudian isometrik yang pelan itu juga mengurangi nyeri. Kemudian modalitas-modalitas seperti kayak electrical stimulasi itu pun juga akan membantu untuk mengurangi nyeri. Pada fase 3-4 minggu setelahnya, ini difokus pada pasif dan assisted exercise pada shoulder room, di mana kita harus mencegah adanya penguatan strength training, karena ini akan merusak dari hasil operasinya. Kemudian jangan lakukan nerve gliding dulu untuk nerve gliding untuk neural mobilisasi, dan menjaga dan meningkatkan postur. Ini sangat penting ya, kita harus mempertahankan atau membangun postur yang baik kepada pasien. Kemudian meminimalisasi adanya winging dari scapula dengan ngelatihin ototnya. Kemudian conditioning dari diafragma, otot-otot diafragma untuk breathing pattern-nya dan menjaga general conditioning. Nah, ini PR fisioterapi terkait untuk semua kasus-kasus post operasi ya, tidak hanya dari TOS saja. Bagaimana kita harus mengkondisikan diafragma breathing dan maintenance general kondisi. Seperti KU pasien yang bagus itu sangat banyak ditopang oleh early mobilisasi dan breathing yang bagus di awal setelah operasi. Kemudian aktivitas yang lebih ini lagi ya, lebih aktif lagi seperti submersion di dalam air, ini pun juga harus dicegah, enggak dulu untuk menjaga wound healing
dari operasinya. Jadi prinsipnya setelah operasi ini jaga dulu luka operasinya kering, jaga dulu luka operasinya jadi bagus. Jadi kita harus menjaga operasi dokter supaya berhasil bagus dulu, terus baru selama itu supaya tidak terjadi dekondisi, penurunan, maka kita harus mempertahankan baik itu ROM-nya, kekuatannya, tapi tidak boleh terlalu eksesif, tidak boleh terlalu memaksa karena ini akan merusak dari operasi dokter. Kemudian pada minggu ke-8 mulai bisa dilakukan, berarti 2 bulan ya, setelah 2 bulan mulai dilakukan strengthening dengan pemberat resisted strength training dari middle dan lower trapezius, serratus anterior, dan rotator cuff. Jadi latihan-latihan untuk middle dan lower trapezius di serratus anteriornya dan rotator cuff muscle. Ini untuk menjaga full ROM dan natural movement pattern-nya. Jadi gimana kita konsentrasi untuk menjaga normal pattern dari skapulanya, dari bahunya, supaya gerakan di sini normal. Jadi kita lakukan strength training dari lower trapezius, serratus anterior, dan rotator cuff muscle-nya. Tentunya awal-awal dilakukan setting dulu dari scapula set, kemudian bertahap ROM-nya ditambah dan bertahap juga tahanannya ditambah. Pada minggu ke-8 sampai 12 ini mulai terjadi transisi. Kalau ini atlet ya, mulai dari transisi ke fisioterapi ke trainer atlet. Jadi pada minggu pada bulan ke-2 sampai ke-4 ini mulai transisi. Mulai dikerjainnya fisioterapi turun ke lapangan, tapi yang ala rehabilitasi fisioterapi, terus mulai ke trainer sehingga dia siap untuk masuk menjadi atlet lagi, untuk bertanding lagi. Nah, pada minggu ke-12 ini biasanya sudah mulai throwing ya, mulai kalau atlet basket ya mulai dribbling, mulai memasukkan latihan yang seperti itu, mulai diajarkan. Nah, full rehabilitasinya itu memang rata-rata kalau soft tissue butuh 1 tahun. Jadi 9 sampai 12 bulan ini full rehabilitasi. Nah, kontrak-kontrak seperti ini nanti kalau yang teman-teman tertarik untuk masuk ke fisioterapi sport, ini harus dikontrakkan di depan sehingga pasien ataupun IO-nya atlet dia sudah ada gambaran, berarti pemain saya tandingkan lagi, siap lagi untuk tanding butuh berapa lama, sehingga selama itu dia butuh atlet pengganti siapa. Nah, ini dibutuhkan fisioterapi yang profesional untuk bisa menjelaskan ini dan memberikan protokol-protokol yang harus dilatihkan. Nah, ini overview post-operatif rehabilitasi dari neurogenic loss, berarti kan ini yang bermasalah adalah plexus brachialisnya ya. Inpatient itu maksudnya di dalam rumah sakit, clinical pathway untuk stay di rumah sakit itu rata-rata cuma 3 sampai 5 hari. Jadi 5 malah kalau ada faktor pemberatnya aja sih, jadi untuk 3 hari aja sudah cukup. Kemudian pasien bisa melakukan exercise seperti di cervical dan shoulder ROM-nya. Kemudian dokter yang mengoperasi visit untuk operasinya pada hari ke-5 sampai ke-7 menghilangkan drain. Kan kalau habis operasi itu akan dipasang selang-selang darah, bekas darahnya, ada selang, berbagai macam selang di sini. Mungkin pasien pasang infus, kemudian selang kateter kalau memang, kemudian selang darah yang kotor yang harus dibuang seperti itu. Nah, di hari ke-5 sampai ke-7 selang-selang ini harus sudah dilepas semua. Nah, pada
Stadium 2 1 bulan setelah operasi ya, di bulan operasi tersebut perlindungan terhadap jaringan yang dioperasi, sehingga harapannya healing dari incisinya bagus dan meminimalisasi terjadi muscle spasm dari ototnya. Jadi bisa dilakukan nanti dengan propping arm dengan pillow. Jadi mengganjal bahunya dengan bantal ketika duduk, ketika tidur, kemudian memberikan ice dan medikasi, tentunya pengobatan. Kemudian menjaga leher dan glenohumeral range ROM-nya. Ini bisa diberikan di rumah sakit atau bisa di PR-kan ke pasien seperti self exercise. Nah, saat ini sudah banyak apps mobile apps ya yang menawarkan home program kepada pasien. Jadi contoh ada banyak sih merek-merek mobile apps yang ditawarkan, salah satunya di rumah sakit kami. Jadi mereka menawarkan, mereka membeli lisensi latihan. Jadi pabrik software apa yang menjual aplikasi ini, dia membeli lisensi latihan, kemudian diresumkan di sana, kemudian ditawarkan ke rumah sakit. Kalau kamu punya pasien, kamu beli aplikasi kami, contoh seperti itu ya. Terus di dalamnya tuh sudah ada, terkait dengan usia, jadi kita ngeklik usianya, kemudian ngeklik kondisinya, sehingga nanti akan keluar latihan yang spesifik dilakukan untuk pasien apa aja. Nah, kita memang sudah mulai dimanjakan dengan dosis-dosis dan jenis latihan by aplikasi, sehingga jangan sampai fisioterapi analisanya nanti lebih kalah daripada aplikasi yang dijual tersebut. Nah, ini sudah mulai banyak, jadi pasien download aplikasinya dan dia akan mendapatkan PR. Kalau obat kan dokter, contoh datang ke penyakit dalam, diberi obat dalam 1 bulan, ada yang dimakan sekali dalam pagi hari atau malam hari, kemudian ada yang sehari 3 kali dan selama 1 bulan, contoh seperti itu. Tapi kalau nanti PR-nya fisioterapi yang di-download pasien pada aplikasi tersebut, maka dia akan keluar jenis latihan ini dilakukan berapa kali. Nanti fisioterapi yang menyeting itu 3 kali, berarti pasien akan melakukan latihan dan melihat pada aplikasinya. Nah, karena ini diresepkan hanya 2 minggu, maka setelah 2 minggu aplikasi itu sudah jenis latihan yang ada di aplikasi di HP-nya pasien itu sudah hilang. Sehingga apa? Karena harus kontrol lagi ke fisioterapi untuk melakukan latihan yang berbeda lagi yang di PR-kan. Jadi hampir sama seperti obat, edukasi obat, ini pun edukasi untuk melakukan latihan, tapi diterjemahkan dalam mobil apps ya, mobil aplikasi. Jadi kita paham yang perkembangan yang demikian, sehingga ke depan jangan sampai fisioterapi hanya digantikan mobile apps, kemudian kita ditinggalkan. Nah, ini butuh pemahaman, ketajaman dalam menganalisa. Nah, ini kadang susah didapatkan dari aplikasi, tapi dibutuhkan fisioterapi yang sebenarnya. Kemudian like condition activity, aktivitas ringan aja seperti berjalan dan bersepeda. Pada stadium 3, bulan kedua, itu fisioterapi datang 1-2 kali, 1-2 kali dalam seminggu. Pain management bisa diberikan es atau panas pada sekitar area operasi, dan ini diberikan lymphatic drain cukup bagus ya untuk menghilangkan ödem, kemudian ke arah perbaikan lukanya, itu sangat-sangat membantu kalau dilakukan lymphatic drain. Kemudian
scar hypersensitivity dan lokal tisu edemnya kita lihat ada scarnya enggak, terus lokal tisu edemnya masih ada atau tidak. Kemudian kita latihkan untuk latihan postur mulai dari kepala, shoulder, dan scapula, kemudian memonitor untuk winging scapulanya sehingga nanti latihan setting scapula supaya tidak winging itu penting. Sebenarnya scapula winging itu berarti terjadi kelemahan pada otot apa? Ada yang bisa membantu? Jadi kalau kita lihat scapulanya naik, sedikit naik, nah itu sebenarnya pemendekan dari pectoralis minornya, sehingga butuh depresi, latihan depresi saja. Tapi kalau winging ini nanti ada kelemahan pada otot-otot apa? Ya, PR dulu ya. Oke, kemudian neural mobilisasi hampir sama ini nanti antara tes ULTT dengan treatment ULTT ya neural mobilisasinya seperti itu. Apakah dia yang mau dimobilisasi medianus nerve atau ulnar nerve-nya atau radial nerve-nya. Nah, kemudian dilakukan gentle stretching pada levator, upper trapezius, dan pectoralis muscle. Kemudian ada gerakan scapula, upward rotasi dan elevasi, breathing pattern, kemudian conditioning aktivitas. Bisa dilatihkan kepada pasien untuk berjalan, bersepeda, treadmill, tapi dengan mencegah gerakan yang terlalu eksesif ya pada upper limb-nya. Di sini pada bulan kedua ini tidak ada strengthening yang menggunakan pemberat atau beban atau teraben, sehingga juga mencegah juga lakukan manual terapi yang dapat mengiritasi dari healing jaringannya dan tidak masuk ke air sampai benar-benar kering dan bagus jahitannya. Nah, pada tahap keempat, pada minggu ketiga dan keempat post operasi, continue dengan fisioterapi datang 1-2 kali dalam seminggu, manajemen simptomnya. Kalau keluhan nyeri berarti ngilangi nyerinya, kaku ngilangi kakunya kayak gitu ya. Dan ini mulai dikenalkan manual terapi. Kemudian continue conditioning activities-nya dengan bersepeda, berjalan, latihan dengan elliptical atau treadmill, kemudian strengthening di middle dan lower trapezius, serratus anterior, rotator cuff muscle, kemudian meningkatkan ROM pada upper limb, terus gerakan throwing, dan mengoptimalisasikan movement pattern-nya. Kemudian mulai kenalkan gentle throwing dan progress semakin meningkat sesuai toleransi dari pasien. Pada tahap kelima, bulan keempat sampai dengan keenam post operasi, ini ada step-stepnya ya, berapa beratnya throwing-nya, kemudian ditambah sampai bulan ke-9. Nah, ini pada venous thoracic outlet. Pada venous thoracic outlet, kita kenal adanya aksilar atau subclavia vena, trombosis atau Paget-Scorer syndrome. Nah, ini paling sering menjadi vascular disorder pada atlet juga. Nah, delay diagnosis atau incomplete treatment ini dapat menyebabkan toleransi dari atlet dan kemampuan mencegah, maksudnya dia jadi tidak
tidak bisa berpartisipasi lebih bagus lagi. Nah, pengobatan sehingga butuh fisioterapi juga ya salah satunya untuk melakukan cermat dalam melakukan diagnosis apakah dia jangan-jangan terjadi venous thoracic outlet. Sehingga nanti segera diambil keputusan kalau memang butuh operasi, maka akan dilakukan operasi dekompresi pada atlet tersebut. Ya, di sini fase-fasenya ya, preklinikal fase, jadi ada fase preklinis, kemudian ke simptomatik, kemudian ke treatment fase. Jadi mulai preklinikal fase, cek dulu pasien lakukan tes menaikkan bahu demikian, overhead arm exertion-nya. Nah, kemudian adanya subclavia kompresi di antara klavikula dan kosta 1. Nah, ini internal injury-nya. Ini mulai terjadi early fibrosanya. Nah, kemudian adanya chronic repetitive injury seperti perivenous fibrosa dan eccentric kontriksinya. Jadi dari gambaran awal seperti ini kemudian terjadi circumferentia perivenous scar tissue. Jadi di venanya keluar sisa tritnya. Nah, dari progressive stenosis jadi semakin menyempit seperti ini dan kolateral ekspansi, maka terjadi asimptomatik jika kolateral sufficient. Jadi kalau arteri kolateralnya ini pembuluh darah kolateral yang di samping-sampingnya yang kecil ini cukup memberikan suplai darah, maka ini pun juga atlet tidak mengeluhkan keluhan. Nah, kemudian terjadi thrombus formation dengan collateral obstruksi. Ini mulai ada thrombus dan collateral obstruksi. Sudah mulai ada obstruksi di pembuluh darah kolateralnya. Nah, ini menyebabkan trombosis. Nah, inilah yang dikatakan sebagai akut trombosis tadi ya. Kemudian dilakukan diagnosis venografi. Setelah dilakukan diagnosis venografi, kemudian dilakukan kateterisasi untuk trombolisisnya. Terus tetap diberikan antikoagulan supaya tidak menggumpal. Nah, kalau ini tetap tidak cukup, maka dilakukan dekompresi operasi. Jadi penekanannya dihilangkan dengan subclavia venous reconstruction. Jadi venanya ini dilakukan rekonstruksi supaya obstruksinya, penekanannya di sini hilang. Nah, ini untuk vena toxnya. Jadi dari gambaran klinikal presentasi dari subclavia vena ya, gambarannya jadi ada kelihatan ada udemnya, kemudian ini bedanya kanan sama kiri, di sini udem, pasiennya merasa berat, warnanya kita lihat warna kanan kiri berbeda, kemudian bengkaknya juga kanan kiri berbeda. Nah, ini untuk kita lakukan tes membandingkan kanan dan kiri. Nah, ini pada pasien dengan saat berdiri, lihat tangannya dengan adanya edem seperti ini. Nah, ini dari gambaran dokternya, venografi dan inisial manajemen dari subclavianya. Kemudian untuk arteria thoracic outlet. Arteria thoracic outlet tadi dijelaskan di depan seperti subclavia
arteri yang aneurisma ya, paling banyak case-nya adalah aneurisma dari subclavia arterinya. Jadi ini arteria tos itu patologi dari subclavia arteri yang melewati Scalini triangle yang atas, dan ini adalah sebagai precipitating anatomical factor. Dan secara umum abnormalitas dari tulang seperti cervical rib yang bentuknya tidak bagus atau menonjol, kemudian hipoplastik dari first rib-nya atau clavicula fracture. Nah, ini paling sering terjadi pada TOS-nya. Sekitar 3% pasien pada clinical series-nya. Jadi ini penting untuk melihat apakah arteria TOS ini terjadi karena posisional kompresi dari subclavia arterinya. Sehingga tesnya adalah berkurangnya pulsa dari tangan ya. Kita cek di tangan kita pulsa arterinya berkurang selama tangan berada di atas arm elevasi, kemudian cek pulsanya apakah dia berkurang. Sehingga ini biasa pada pasien-pasien normal memang jarang pada saat kita suruh. Kalau kita normal coba lakukan naikkan tangan, kemudian kita pegang pulsa kita, tentunya pulsanya sama dengan saat armnya tidak dielevasikan. Tapi kalau pada pasien ini begitu dielevasikan, pulsanya, detaknya langsung berkurang, bahkan ada yang hilang. Nah, yang mana ini sering ditemukan pada normal pasien pada physical exam dan tidak potensi untuk oklusi atau distal embolisasi. Kebalikannya, positional compression pada subclavia arteri ini ditunjukkan dengan karakteristik dari neurogenic TOS. Ini patofisiologi dan surgical terapinya dari subclavian arteri aneurisma yang menjadi hasil dari dilatasi dan prolong dan sustain. Jadi ini contoh operasinya ya, diferensiasi diagnosis dari digital isemiknya. Jadi nanti diferensiasi diagnosisnya ada tromboembolism, aritmia, tromboembolism, dan ini banyak bisa kita baca lagi nanti. Lokal repetitif trauma, primary vasospasm, dan renal disease ini adalah diagnosis bandingnya. Nah, nanti dokter akan melakukan operasinya, pendekatannya bisa transaksila, supraklavikula, dan posterior. Nah, posterior ini sering dilakukan manakala terjadi recurrent dari TOS. Oke, demikian. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Kalau dari saya belum, Bu. Baik. Oke, terima kasih. Kita tutup ya materinya. Selamat bermalam minggu bagi kelas A dan dilanjut nanti untuk skill lab untuk kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.